kaya hingga orang memanggilnya si kaya. Sementara suami istri yang kedua orang miskin nestapa yang tidak punya apa-apa. Orang-orang desa memanggilnya si miskin. Meski yang satu kaya dan satu miskin, dua keluarga ini hidup rukun, teman. Nah, kebetulan dua keluarga itu sama-sama belum punya keturunan. Beberapa waktu kemudian, istri-istri dari kedua keluarga itu pun mengandung. Anehnya, mereka mengidam hal yang sama. Mau tahu tidak? Mereka mengidam apa? Mereka gemar menangguh udang di sungai. Setiap hari, istri si kaya dan si miskin menangguh udang di sungai bersama. Nah teman, karena sama-sama sedang mengandung, istri si kaya mengajak si miskin untuk menjodohkan anak mereka bila kelak anak-anak mereka tumbuh dewasa. Saudaraku, sudah sekian lama kita bertetangga dan selalu bersama. Aku berharap persahabatan ini tak akan putus. Karena itu, bila kelak anak-anak kita lahir dan tumbuh dewasa, kita jodohkan saja mereka. Mendengar hal itu, istri si miskin terkejut. Ia tak percaya ada orang kaya yang mau menjodohkan anaknya dengan orang miskin. Ampun saudaraku, bukalah matamu lebar-lebar. Aku ini miskin dan papa. Tak malukah kau merajut besan dengan orang tak berpunya seperti aku? Walaupun istri si miskin menolak dengan halus karena menyadari keadaan dirinya, istri si kaya tetap pada pendiriannya untuk menjodohkan anak-anak mereka. Teman-teman, seru tidak ceritanya? Mau dilanjutkan tidak? Nah teman, 9 bulan kemudian istri si kaya melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Bayi itu diberi nama Pangeran Bahar. Pesta 7 hari 7 malam digelar untuk menyambut kelahirannya. Sementara itu, istri si miskin pun menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Dengan bantuan Mak Inang dan dukun beranak, istri si miskin dapat melahirkan dengan selamat. Anaknya perempuan. Namun, si miskin dan istrinya sangat kecewa. Bayi perempuan cantik jelita yang diharapkan, puntung kayu tak berupa yang dilahirkan. Ya Tuhan, kalau memang ini yang kau peruntukkan buat aku dan suamiku, akan kami terima dengan lapang dada. Kami yakin engkau punya rencana. Istri si miskin kemudian merawat puntung kayu tak berupa itu seperti merawat anak manusia. Anak cantikku, si puntung kayu, harapan ibu padamu, penuhi janji jodohmu, dodoi si dodoi. Teringat rencana perjodohan dengan anak si kaya membuat si miskin gundah gulana. Tanpa menunggu anak-anak itu tumbuh dewasa, istri si miskin segera mendatangi rumah si kaya untuk memastikan rencana perjodohan anak mereka. Waktu itu, Pangeran Bahar sudah bisa berjalan. Saudaraku, masih maukah kau berbesan denganku kalau keadaannya begini? Istri si miskin berkata sambil
sambil menunjuk puntung kayu yang digendongnya. Belum sempat istri si kaya berkata-kata, Pangeran Bahar mengambil puntung kayu itu dan melemparnya ke tumpukan sampah. Rencana perjodohan batal karena Pangeran Bahar telah membuang puntung kayu tersebut. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mau dilanjutkan tidak? Nah teman, seiring berjalannya waktu, puntung kayu itu tumbuh menjadi pohon yang berbau harum, yaitu pohon gaharu yang sering digunakan untuk dupa. Setiap hari pohon ini berdoa tanpa putus asa agar suatu saat ia bisa menjadi manusia dan dapat berbakti kepada kedua orang tuanya. Sementara itu, Pangeran Bahar pun telah tumbuh dewasa. Ia menjadi pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Istri si kaya mulai bertanya-tanya, siapakah gerangan yang pantas menjadi istri putra sematawayangnya. Pangeran Bahar ini gemar belakon teman. Nah, suatu hari Pangeran Bahar pergi belakon ditemani anjing kesayangannya. Berhari-hari ia menyusuri hutan, tak seekor pun hewan buruan yang didapat. Tiba-tiba ia melihat setangkai bunga ungu menempel di pohon jelutuk. Ia ingin memetik bunga itu, tapi teringat pesan bunda agar tidak memetik sembarangan. Di hutan, ia urungkan niatnya untuk memetik bunga itu. Sejak itu, Pangeran Bahar sering murung dan berdiam diri hingga suatu hari sang ibu bertanya, "Putraku, apa yang membuatmu murung dan berdiam diri seperti ini?" "Ampun bunda, waktu belapon aku melihat bunga ungu di pohon jelutuk. Aku ingin memetiknya, tapi teringat pesan bunda, tak jadi kupetik." Sang ibu tersenyum gembira dan berkata, "Putraku, jodohmu telah tiba. Putri jelutuklah yang akan mendampingimu." Ternyata bunga ungu yang dilihat Pangeran Bahar waktu belapon adalah jelmaan Putri Jelutuk. Singkat cerita, pesta besar digelar untuk pernikahan Pangeran Bahar dan Putri Jelutuk. Istri si miskin pun diundang sahabatnya untuk membantu persiapan acara pesta. Melihat pangeran bersanding dengan Putri Jelutuk, ia teringat akan anaknya si puntung kayu. Ia masih berharap mempunyai anak perempuan yang cantik jelita. Sementara itu, mendengar tetabuhan gendang di acara pesta, pohon gaharu jelmaan gadis puntung kayu berubah menjadi gadis yang cantik jelita. Bau harum semerbak keluar dari tubuhnya. Ia ingin datang ke tempat pesta, tapi tak punya teman. Maka dengan nyanyiannya yang sakti, ia menyapa tanaman yang ada di sekelilingnya. "Hai adik-adik, kau kembang cabi, yuk kita pergi sedekah raja. Hai adik-adik, kau kembang kendu, yuk kita pergi sedekah raja." Maka berubahlah kembang cabai dan kembang kendu menjadi putri berbaju putih dan putri berbaju merah jambu. Ia terus menyapa tanaman yang ada di sekelilingnya hingga tanaman itu berubah menjadi garis-garis cantik dengan pakaian aneka warna. Putri Inai berbaju merah, Putri Kecupu berbaju kuning, Putri Luje berbaju biru, Putri Gaharu berbaju gemerlap keemasan berjalan diiringi putri-putri cantik di belakangnya. Bau harum semerbak menyebar di sekitar
jalan yang dilaluinya. 6 putri cantik jelita itu memasuki tempat pesta, membuat para tamu terkesima. Pangeran Bahar terkesiap melihat Putri Gaharu yang cantik bagai bidadari dengan bau semerbak bagai kesturi. Ia seperti menemukan orang yang dicarinya selama ini. Putri Jelutuk begitu buruk dalam pandangannya. Maka ia pun bertanya, siapakah kalian ini, hai para gadis? Kami Putri Cabai, Kendu, Inai, Nuje, dan Kecupu mengantar calon istri pangeran si Putri Gaharu. Terimalah dia yang telah lama menunggu dan setia padamu. Istri si kaya dan si miskin terkejut mendengar perkataan para putri itu. Putri Gaharu, betulkah kau putriku sepuntung kayu? Betul, Mama. Akulah putrimu sepuntung kayu yang selama ini kau rindu dan kau harapkan jadi jodoh sang pangeran. Menyadari dirinya tak secantik para putri itu, Putri Jelutuk diam-diam melarikan diri ke hutan. Ia berubah kembali menjadi pohon jelutuk, tapi sejak saat itu tak pernah lagi berbunga. Pangeran Bahar akhirnya menikah dengan Putri Gaharu. Pesta 7 hari 7 malam digelar untuk merayakan pernikahan putra si kaya dan putri si miskin. Begitulah ceritanya, teman-teman. Cerita pengantar tidur ini menghibur anak-anak agar tidak larut dalam kesedihan bila ditimpa musibah. Karena di balik musibah pasti ada bahagia. Cerita ini juga mendidik kita agar selalu menepati janji dan tidak memilih kaya atau miskin dalam berteman. Sekian cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.